yang nggak hanya canggih ya, tapi juga manusiawi. Karena percuma kita memiliki teknologi yang canggih banget, tapi satu bisa bikin orang stres atau mungkin bisa menjadi bikin kecanduan, bahkan bisa jadi nggak peduli dengan etika dan lingkungan sekitar. Wah, itu parah banget ya. Nah, izinkan saya Ari bakal nemenin rekan-rekan semuanya Stikomers sebagai moderator pada sesi hari ini. Semoga setelah sesi ini rekan-rekan Stikomers bisa lebih kritis dan juga sadar bahwa teknologi itu nggak cuma buat soft skill, namun itu tentang responsibility. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita untuk hadir ya, untuk memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Heri Sufhemi MSc, seorang ahli teknologi informasi, aktivis anti hoax dan pegiat keamanan siber. Beberapa pencapaian beliau penting ya, yang penting diantara lainnya adalah sebagai founder Cyberity Foundation, founder and presidium Mafindo, mantan konsultan digital UNICEF, pakar instruktur IT pemilu, dan ada beberapa pengalaman internasional yang lainnya, yaitu pernah menjadi senior analis di Birmingham City Council dan terlibat dalam proyek e-government terbaik di Eropa tahun 2005. Wow, keren banget ya. Beliau juga mengenyam pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur dan melanjutkan masternya di Computer Science Birmingham City University, Inggris. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya izin menginformasikan informasi penting bagi rekan-rekan e-commerce semuanya ya. Nanti pada saat sesi question and answer, silahkan menyiapkan pertanyaan terbaik rekan-rekan semuanya, karena akan ada hadiah menarik yang luar biasa dari panitia. Nah, selain merchandise atau hadiah menarik, panitia juga menyiapkan giveaway bagi Stikomers yang memposting keseruan Kulindus 2025 di IG Stikom Bali. Nah, postingannya jangan lupa isi hashtag Stikomers, hashtag ITB Stikom Bali, hashtag Kulindus 2025, dan ingat di tag @Stikom Bali-nya. Oke. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Heri Sufhemi. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar? Baik Bapak. Hari ini kita akan ada sesi pemaparan, lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A Bapak, lalu nanti juga akan ada foto bersama, begitu Bapak. Siap. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama paparan dari Bapak Heri Sufhemi. Untuk Bapak Heri, waktu dalam jaringan dipersilahkan. Iya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam kondisi baik semua. Jadi kalau boleh presentasi saya diperlihatkan. Jadi sesuai dengan judulnya, Ethical Technology dan Digital Wellbeing, salah satu isu yang sedang marak di dunia barat saat ini adalah modern slavery. Modern slavery itu apa? Jadi sepertinya kita normal bekerja, tapi sebetulnya tanpa sadar sedang diperbudak. Jadi itu salah satu masalah di dunia IT saat ini. Kalau di Jepang istilahnya itu black company. Jadi kita bekerja tapi sebetulnya dieksploitasi. Ini mudah-mudahan kita bisa menghindari yang seperti ini dengan cara meningkatkan kapasitas kita sendiri dan awareness-nya juga. Jadi kita di dunia teknologi ini menjadi mendapatkan banyak manfaatnya dan bukannya malah menjadi korban eksploitasi. Ini perlu kita ketahui dan sadari, karena kalau kita belum paham maka bisa jadi tanpa sadar kita malah jadi korbannya, bahkan tanpa sadar gitu. Kita kira normal padahal sebetulnya tidak normal, dan bukan cuma masalah pada di saat tersebut, tapi juga bisa merugikan potensi karir kita di masa depan. Nah, jadi sehingga kita dari kuliah ini udah bisa mulai mempersiapkan. Kita kuliah bukan cuma datang ke kampus, hadir kuliah, tapi juga bisa mulai mengembangkan diri kita, sehingga nantinya kita bisa
bukan cuma berkarir di dunia IT, tapi malah sukses berkarir di dunia IT. Nah, caranya gimana? Coba kita slide berikutnya. Nah, ini cuma oke, kalau bisa next slide berikutnya. Ya, ini sekilas saja. Jadi yang pernah saya garap beberapanya, misalnya cyberity, ini fokusnya ke cyber security dan AI. Mavindo anti hoax, juga pernah terlibat di kawal pemilu, penanganan wabah COVID kemarin dari sisi teknologinya. Pernah juga bekerja di Melbourne City Council, asuransi takaful. Fokus saya di high performance computing dan open source sebetulnya. Nah, jadi kira-kira sekilas demikian. Lanjut ke next slide berikutnya. Jadi faktanya itu sebetulnya adalah praktisi IT itu terus banyak dicari dan dibutuhkan. Karena banyak teman-teman mahasiswa itu mengeluh susah kerja IT ini, susah banget lah, lowongan kerja nggak ada. Padahal begitu saya ngomong dengan teman-teman pengusaha, direktur, segala macam, susah banget nih nyari orang IT katanya. Jadi ini ada yang nggak klop ini. Melesetnya di mana? Dari sisi kantor, perusahaan, mereka mengeluh susah mendapatkan istilahnya orang IT. Sedangkan teman-teman mahasiswa itu bisa menganggur berbulan-bulan sebelum dapat pekerjaan, atau malah akhirnya pindah ke bidang yang lainnya lagi gitu, nggak ada lowongan kerja katanya dan segala macam. Itu kira-kira kenapa gitu? Coba kita lihat slide berikutnya, next, yang sebetulnya bisa terjadi. Nah, ini yang seharusnya menjadi ya sesuatu kelaziman, sesuatu yang normal. Jadi anak-anak saya, keponakan, keluarga itu saya pandu dan dampingi terus selama kuliah sejak SMA. Yang terjadi dari kuliah itu anak saya udah kerja. Jadi beban dia double. Dia kuliah juga harus gitu ya. Kemudian juga harus kerja. Lalu setelah lulus di wisuda, hari besoknya setelah wisuda tuh langsung dia kerja perusahaan kapal. Temennya juga udah bekerja sejak kuliah. Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah lulus ya udah, karena CV-nya udah ada isinya. Jadi lulus kuliah itu CV-nya nggak kosong, kurikulum vitae-nya, tapi udah ada isinya. Jadi juga gampang. Nah, seharusnya ini yang menjadi kelaziman dan sesuatu yang normal. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya, next. Dunia bisnis ini, faktanya dunia bisnis bukan cuma kekurangan tenaga IT, tapi selalu kekurangan tenaga IT. Jadi peluangnya itu selalu besar di bidang IT itu. Nah, caranya gimana kita untuk bisa memanfaatkan peluang yang luar biasa ini gitu. Coba kita lihat slide berikutnya. Bidang-bidang lainnya itu belum tentu. Mereka kadang-kadang kesusahan untuk mencari kerja dan segala macam. Jadi yang biasa terjadi kendala karir itu, mahasiswa lulus itu pengalaman kerjanya nggak ada. Karena 4 tahun, 5 tahun kita kuliah, ya kuliah, bukan bekerja, jadi ya CV-nya tentu saja kosong. Padahal untuk bekerja butuh pengalaman kerja. Sedangkan untuk dapat pengalaman kerja perlu bekerja dulu. Jadi ini masalah klasik chicken and egg. Yang mana yang duluan nih, ayam atau telurnya? Ini seperti dilema gitu ya. Kemudian juga banyak kawan-kawan di perusahaan itu, level manager atau direktur, mengeluh personilnya mereka, nggak cuma IT, itu punya masalah dari sisi attitude. Grit itu apa ya? Bahasa Indonesia mungkin gigih, tapi lebih dari itu sebetulnya. Grit itu cakupannya lebih luas daripada sekedar gigih. Kemampuan bekerja di tim juga, teamworknya banyak yang bermasalah. Lalu di dalam tim itu banyak yang membuat macam-macam masalah, bukan yang memecahkan masalah, malah jadi bagian dari masalah. Inisiatifnya nggak ada. Padahal tiap kali mereka membuka lowongan pekerjaan itu, yang melamar tuh bisa ratusan. Ada teman yang kerja di bagian HRD, SDM sebuah perusahaan, dia buka 2 lowongan kerja, yang melamar tuh bisa sampai 400 orang. Itu tiap kali buka lowongan kerja sakit kepala dia, karena harus seleksi
dan dari sekian banyak CV yang masuk. Perusahaan selalu kesulitan mendapatkan pegawai yang cocok, sedangkan pelamar kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi perusahaan itu selalu dalam kondisi kekurangan staf pegawai. Sedangkan kita kesulitan mendapatkan lowongan pekerjaan. Lalu kendala karir yang nyaris semua orang luput tidak paham adalah tidak ada lowongan teknis bagi umur di atas 30 tahun. Di sini apakah ada yang pernah lihat lowongan kerja untuk programmer maksimum umur 40 tahun, 50 tahun? Saya yakin belum pernah ada yang lihat itu. Atau yang tanpa mencantumkan umur. Ya, untuk teknis pasti ada batasan umurnya, umur maksimal 27 tahun. Atau nanti ada embel-embelnya lagi belum menikah gitu. Dan lain-lainnya. Jadi ini potensi-potensi kendala yang ada selama ini. Nah, coba kita lihat bagaimana cara untuk mengatasinya di slide berikutnya. Next. Solusinya adalah meniti karir sejak masih kuliah. Dan sebetulnya ketika sedang kuliah itu juga sebetulnya udah agak telat. Karena berbagai teman-teman saya itu udah mulai menggali minat, bakat, dan passion anak-anaknya itu sejak mereka masih SMP. Bahkan ada yang SD. Udah mulai mereka cari, dan beberapa teman-teman anak-anaknya itu udah ketemu dari kecil SMP itu, oh ini minatnya di ini atletik, di olahraga, di komputer, ini itu. Nah kita tapi sejak mulai kuliah ya belum telat-telat amat lah, daripada udah lulus CV kosong lalu belum tahu mau ngapain gitu ya. Jadi sejak masih kuliah itu kita bukan cuma datang, isi absen, hadir kuliah, kemudian pulang lagi. Jangan seperti itu. Kita coba manfaatkan waktu kita. Karena nanti kalau udah kerja, kita pengembangan diri itu udah mulai agak susah karena waktu kita udah semakin berkurang. Jadi percaya atau tidak, banyak peluang dan waktu kosong itu di saat kuliah. Loh, waktu luang dari mana gitu? Rasa kuliah sibuk bener. Nanti kalau udah kerja itu lebih sibuk lagi gitu. Jadi kita kira waktu kuliah tuh udah sibuk, padahal waktu kita udah kerja nanti itu jauh lebih sibuk lagi. Mau mau ngapa-ngapain itu udah lebih susah. Jadi waktu kuliah itu ini kesempatannya kita. Yang paling penting adalah bangun jaringan pertemanan waktu kuliah itu. Apakah misalnya dengan ikut organisasi di kampus, ikut komunitas. Komunitas ini nggak harus di kampus, bisa juga online. Komunitas programming atau komunitas apa gitu ya. Ada yang ikut bahkan komunitas virtual reality itu, lalu mereka gabut bareng, istilahnya gabut bareng. Ada yang membuat software virtual reality untuk menerjemahkan sign language. Itu kan nggak kebayang gitu loh. Tapi dengan komunitas jadi ketemu apa peluang-peluang pekerjaan proyek seperti itu. Jadi di dunia virtual reality itu eh, ada yang menggerak-gerakkan tangannya untuk sign language, American Sign Language atau apa. Lalu software mereka bisa menerjemahkan itu menjadi bahasa Inggris. Jadi komunitas ini membuka banyak peluang-peluang dan proyek-proyek. Jadi bagus sekali kalau bisa. Lalu juga jangan luput berkenalan dengan jaringan alumni atau senior. Karena senior ini begitu mereka kerja, biasanya yang sering terjadi adalah mereka kelabakan, ternyata beban kerjanya berat banget, overload, lalu dia mengusulkan ke bosnya mereka, baiknya kita nambah pegawai nih pak. Oh ya boleh, kata manajernya. Gimana nih caranya untuk nambah pegawainya, kita siapa yang mau kita rekrut? Maka biasanya yang langsung pertama muncul di benak mereka itu adalah juniornya mereka. Oh nih si Anu nih, waktu di kampus bisa diandelin nih, anaknya bagus, rajin, terus kalau bisa dikasih tahu, ditunjukin, diajarin gampang gitu, dia aja deh, ngapain gue repot-repot bikin lowongan kerja di internet terus nanti harus sortir ratusan CV, pusing gitu kan. Langsung juniornya yang direkrut, dan itu sering terjadi seperti itu. Jadi dan saya juga pernah mengalami sendiri di perusahaan saya ketika membuka lowongan kerja ke publik secara umum. Itu misalnya 300 orang yang mendaftar, lalu setelah disortir dapat 10 orang. Dari 10 orang kemudian diinterview dapat 4 orang. Lalu 4 orang oke mulai kerja gitu. Di hari H mulai kerja,
Yang satu orang alasannya sakit, nggak nongol. Yang satu lagi juga nggak nongol, alasannya pulang kampung. Lalu yang dua kerja, datangnya telat. Lalu kemudian setelah berapa hari juga mundur, tinggal sisa satu. Itu kejadian yang lazim di berbagai perusahaan, sehingga akhirnya dikenal istilah ordal. Daripada repot-repot ngalamin drama aneh-aneh seperti itu, banyak pihak perusahaan kantor lebih pilih untuk merekrut orang yang sudah mereka kenal. Jadi merekrut orang yang udah kenal, teman dan lain-lainnya itu bukan karena KKN gitu, tapi karena itu lebih bisa diandelin daripada ngerekrut ke publik. Nah, hasilnya macam-macam yang aneh-aneh, yang nggak jelas dan malah bukannya membantu pekerjaan di kantor, malah nyusahin. Sehingga akhirnya istilahnya the power of ordal, orang dalam itu sering dijadikan solusi untuk kebutuhan tenaga kerja, sumber daya manusia di berbagai kantor dan perusahaan. Dan untuk bisa dapat jalur ordal ini, tentu kita harus punya jaringan pertemanan. Apakah komunitas, organisasi, atau pertemanan dengan alumni dan senior. Jadi kita kuliah bukan cuma kuliah, main-main dengan teman gitu. Main-main nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga sambil membangun jaringan pertemanan juga tetap dilakukan gitu. Kemudian otodidak, gali bakat dan passion, karena dunia IT ini luas banget, sangat luas. Kalau zaman dulu tahun 70-an masih mungkin satu orang mengcover berbagai bidang IT dari ujung ke ujung, paham masih bisa. Tapi kalau sekarang udah terlalu luas, jadi kita kalau cuma mengandalkan kuliah itu belum cukup mengcover semuanya. Kuliah itu gunanya adalah memberikan pondasi untuk kita. Jadi kita punya pondasi yang solid dari kuliah, kemudian di atas pondasi itu kita membangun lagi mana yang sesuai dengan bakat dan minat kita dan passion kita. Jadi dasar-dasar IT-nya kita dapatkan dari kampus, lalu dasar-dasar hardware, software, kemudian kita wah kayaknya bikin game menarik nih. Lalu dari pondasi tersebut kita belajar sendiri bagaimana cara membuat game, misalnya di Roblox atau Unity atau lain-lainnya. Kemudian atau ngotak-ngatik data seru juga ya kayaknya ya. Lalu belajar sendiri data analisis dengan menggunakan Python atau lain-lainnya, karena sekarang materi udah banyak di mana-mana, udah tersedia online. Kursus gratis online juga udah banyak. Beda dengan zaman dulu itu mau beli buku sumber informasi itu di buku bahasa Inggris. Buku di bahasa Indonesia informasinya kurang, cuma fluff istilahnya, apa basa-basi lah, dagingnya itu hampir nggak ada. Jadi untuk bisa belajar zaman dulu tuh itu harus bukunya bahasa Inggris. Nah, masalahnya bukunya masuk ke Indonesia aja enggak. Akhirnya yang jadi andalan adalah tempat fotokopi di sebelah kampus yang menyediakan fotokopian buku-buku bahasa Inggris. Jadi kita ngebajak buku itu bukan karena mau murah, tapi memang bukunya nggak ada. Emang nggak ada, gimana mau beli, nggak ada. Jadi akhirnya pakai buku fotokopi bajakan dari Peter Norton untuk akses direct hardware di zaman DOS kayak dulu. Itu cuma adanya informasinya di. Nah sekarang udah jauh beda total, informasinya semua udah ada di internet. Jadi situasi kita sekarang sudah jauh lebih enak, dan sebaiknya itu kita manfaatkan dengan maksimal. Tinggal googling, chat GPT. Kalau masih bingung, ada komunitas, tempat bertanya, kita bisa tanya-tanya. Dari saat masih kuliah ini kita gali, kita sebetulnya minatnya kemana sih? Lalu minatnya ini cocok apa enggak sama bakatnya kita gitu. Kita suka bikin game, tapi bakatnya nggak ada, ya jangan dipaksain juga. Kita cari lagi yang lain, minatnya lain yang sesuai dengan bakat kita. Karena dulu itu saya senang dengan desain grafis, suka utak-atik desain grafis. Photoshop pertama kali keluar langsung pasang,
segala macam. Lalu ketemu sama sepupu saya dari Solo. Begitu lihat dia, saya bikin desain grafis sesuatu itu bisa sehari 2 hari, dia 5 menit selesai. Wah, itu bukan bakat saya berarti. Minat iya, tapi bukan bakat. Jadi ya udah skip, berarti bukan di situ. Nggak bakal bisa saya berkompetisi karena itu bukan bakatnya saya. Jadi cari minat. Kadang-kadang banyak orang bahkan nggak tahu minatnya di mana. Jadi itu memang karena harus dicoba. Ketika udah dicoba baru kita tahu. Oh ternyata gue sukanya yang ini nih, gue sukanya yang itu gitu. Lalu setelah tahu sukanya dicocokkan. Gue suka ini tapi gue bisa apa enggak gitu, gue berbakat apa enggak gitu. Misalnya suka coding tapi error melulu. Atau logikanya nggak nyambung, ya jangan coba yang lain. Misalnya sistem administrator, mengurus server, atau misalnya jaringan, network dan lain-lain dan seterusnya. Jadi itu dari masih kuliah. Kalau ketika sudah kerja kita baru menggali itu prosesnya bakal cukup painful dan harusnya kita udah bisa menghasilkan uang, kita malah masih sibuk mencoba-coba dan mencari-cari. Jadi kuliah ini masa dan kesempatan yang luar biasa. Kemudian bangun portofolio. Portofolio itu apaan? Portofolio itu seperti kayak hasil yang kita banggakan. Jadi misalnya tadi ada teman-teman di komunitas VR, virtual reality, yang membuat software untuk menerjemahkan ASL, American Sign Language, menjadi bahasa Inggris. Itu salah satu contoh portofolio dan oke banget. Padahal itu yang ngerjain itu mahasiswa, bukan orang-orang super pintar udah S3, doktor atau apa. Enggak, masih pada mahasiswa semua. Cuma memang suka, minat dan bakat dan ketemu komunitasnya. Jadi itu software yang luar biasa itu gitu. Nah, itu pajang di mana-mana. Taruh di blog kita, di LinkedIn, di mana-mana aja yang bisa kita, Instagram kita atau apa. Taruh di GitHub. Jadi ketika orang search misalnya VR sign language, yang ketemu kita gitu, karena kita publikasikan. Sehebat apapun kita sejago apapun, level suhu atau segala macam, kalau nggak dipublikasikan ya orang nggak tahu. Jadi harus dipublikasikan, spend waktu untuk publikasi. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Itu prestasi yang luar biasa. Mungkin kita pikir apa sih, biasa aja kok penerjemah dari sign language ke bahasa Inggris. Bagi orang lain itu sesuatu yang sangat spektakuler gitu. Jadi jangan segan-segan. Dan ada juga misalnya keponakan saya, dia lagi bingung, karirnya serasa mentok, tahu-tahu dikontak cold calling dari recruiter, dari Sinarmas. Loh, tahu saya dari mana? Dari LinkedIn. Oh, untung dia punya LinkedIn. Nggak nyangka dia tahu-tahu bisa dikontak dari LinkedIn. Kelihatan profilnya itu nampak semua yang sudah pernah dia kerjakan, apa aja hasilnya, berbagai report, analisis, file-file, bahkan file-file presentasi juga dia lempar-lempar aja gitu semua. Ternyata itu jadi temuan dan kini dia sedang meniti karir yang cukup sukses di Sinarmas. Jadi publikasi jangan lupa. Kita dengan teman-teman kita menggarap misalnya robotik atau apa gitu ya, dipublikasiin foto-foto, keterangan sedikit, source code-nya lempar semua ke GitHub dan seterusnya. Jadi jangan segan-segan dan jangan malu-malu. Itu adalah bisa mendukung karir kita, bukan cuma di awal tapi dan seterusnya. Dan kemudian juga usahakan, ini saya selalu sarankan ke semua orang yang saya temukan di forum-forum kampus mahasiswa, usahakan kerja paruh waktu sejak masih kuliah. Paruh waktu itu bukan berarti harus melamar kerja ke perusahaan lalu menjadi pegawai kontrak atau tetap atau enggak. Bahkan proyek-proyek juga ambil aja. Jadi misalnya ada perusahaan kecil lagi bingung membuat website-nya gimana, ambil aja gitu. Lalu kita kerjakan, itu kan bagi kita gampang, simple. Tapi itu sangat berharga begitu dimasukkan ke CV kita. Juga misalnya nanti ada proyek perusahaan dia perlu sistem, 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 sistem,
keuangan, akunting, kita bantu pasangkan misalnya, tinggal Google ketemu softwarenya, install, apa sih, simple gitu, kerjaan berapa hari, dapatnya juga nggak banyak misalnya, tapi ambil, lalu cantumkan di CV kita, di blog kita, di LinkedIn kita. Jadi bahkan yang freelance seperti gitu ambil aja gitu. Nanti ada senior lagi butuh bantuan di perusahaannya untuk develop sistem ini, ada proyek kecil ini gitu, ambil. Jadi kerja paruh waktu tuh jangan kita fix mengunci diri kita sendiri. Berarti kerja di kantor dari kuliah nggak selalu dalam gitu bentuknya. Kadang-kadang juga bahkan kita bisa dapat proyek dari luar negeri, misalnya dari teman-teman kita. Karena sekarang kan misalnya anak-anak saya tuh suka game online, berbagai game online, Valorant dan lain-lainnya. Lalu tahu-tahu teman-temannya itu dari mana-mana. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Norwegia. Lalu nanti ya macam-macam dapat masukan dari mereka. Tahu-tahu ada yang menawarkan proyek, tolong, saya ini influencer, tolong buatkan subtitle untuk video-video saya dalam bahasa Indonesia, subtitlenya lah. Itu kan nggak nyangka banget kayak gitu. Tapi itulah karena jaringan pertemanan. Ada lagi temennya orang Norwegia, dia bilang, gue tiap hari kerja dari rumah gitu. Lu nggak kerja kantor, masih kuliah? Enggak, udah lulus kuliah. Tiap hari kerja dari rumah, lu kerja apaan di rumah? Bikin ebook, jual di Amazon, lalu tiap bulan dapat $4.000 lah kira-kira. Hah? Ebook apaan? Ebook apa aja? Katanya, pakai AI bikinnya. Astaga. Yang ngebikin bukunya bahkan AI, dia cuma taruh di Amazon, misalnya ebook tentang motivasi atau apa gitu ya. E-booknya dalam bahasa Inggris, dia sendiri bahasa Inggrisnya belum tentu lancar karena orang Norwegia. Taruh di Amazon, lalu dia triknya mungkin di marketingnya atau promosinya, lalu ya udah, tiap hari istilahnya dia main game aja sama anak-anak saya gitu. Jadi peluang tuh banyak banget. Em, Bisa dimulai sejak masih kuliah, dan bukan cuma berupa dalam bentuk kerja kantor. Bisa macam-macam. Dengan jaringan pertemanan yang luas itu bakal ketahuan dunia itu tuh luasnya luar biasa dan peluangnya luar biasa banyak. Jadi ini saatnya, kesempatan kita untuk memulai karir tuh bukan setelah lulus, justru sejak masih kuliah. Ya, silakan next slide. Nah, satu hal yang sering luput bahkan dari orang-orang yang sudah lama kerja sekalipun adalah soal soft skills, attitude. Jadi skill yang banyak kita pelajari itu misalnya di kampus atau sekolah itu cenderung adalah hard skills. Jadi spesifik misalnya programming dengan menggunakan PHP, Python, cara mengelola server Windows, itu hard skills. Nah, yang sering banyak terlewat dari banyak orang itu adalah soft skills. Padahal ini justru yang paling penting karena hard skills itu bisa cepat dipelajarin. Saya tuh sering dikasih kerjaan oleh bos saya dulu itu, hari kita perlu ngerjain ini, bisa apa enggak? Saya jawab bisa, malamnya saya belajar. Besoknya langsung jalan. Dulu Google udah mulai ada gitu ya, jadi bisa kayak gitu. Hard skills itu masih cenderung gampang untuk dipelajari, tapi soft skills itu butuh waktu karena kadang-kadang perlu menjadi habit. Sedangkan habit itu nggak bisa seketika. Habit, kebiasaan itu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi teman-teman saya direktur itu, manajer pada mengeluh, aduh pegawai gua gimana nih, pada gabut kalau dikasih kerjaan, kalau nggak dikontrol tahu-tahu dia udah kemana-mana gitu, kerjaannya nggak beres, kemudian nggak ada inisiatifnya. Kalau masalahnya kayak gini kan sebetulnya tinggal kayak gitu, atau tinggal googling, tinggal tanya ke AI, tapi ini malah diem aja begitu ketemu masalah, inisiatifnya nggak ada. Kemudian
deadline tuh tanggal segini gitu, tapi dia santai-santai aja terus padahal udah ada ini gitu. Kemudian pas kerja tim malah sering bikin drama misalnya, terus nggak bisa mengajak teman-temannya untuk ayo cepat kita pergi. Nah, jadi itu bisa kita mulai latih dari saat masih kuliah ini. Grit, gigih itu kalau di bidang IT, apalagi beberapa bidang seperti cyber security, grit itu vital, itu syarat mutlak, nggak bisa enggak. Karena misalnya di cyber security itu nanti kita dapat proyek dari klien untuk memeriksa security mereka. Itu harus coba-coba segala macam, pen test istilahnya, penetration testing. Coba-coba apakah ada lubangnya di sini, lubang di situ, dan itu kadang-kadang berhari-hari bisa hampir nggak tidur karena intens kerja terus. Kalau orang nggak punya grit ya udah lewat aja, udah nggak bisa di situ. Ketika ada masalah nggak langsung menyerah, tapi mau coba terus. Kalau udah mentok break, tanya, lalu coba lagi sampai akhirnya bisa. Kemudian integritas, jujur dan rajin. Rajin aja itu nggak banyak. Orang yang rajin dan jujur itu lebih sedikit lagi. Rajin, jujur dan punya inisiatif itu makhluk langka. Itu jadi kalau kita punya 3 sifat itu aja, rajin, jujur, punya inisiatif, bisa inisiatif sendiri, self motivated, itu udah bisa otomatis laku di mana-mana, karena yang seperti itu jarang sekali. Jadi dengan modal attitude ini otomatis prospek karir kita bisa langsung naik dengan drastis. Komunikasi, kalau ada masalah bukan cuma diem aja, tapi kasih tahu ke manajer, kita ketemu masalah ini nih, karena banyak banget orang ketika ketemu masalah ketakutan. Aduh nanti bos marah nih, ini. Udah berasumsi sendiri, ketakutan sendiri sini. Akhirnya malah betulan kena marah sama bosnya karena punya masalah, malah diem aja, bukan yang ngasih tahu. Baru ketahuannya belakangan ketika udah semuanya kepepet gitu. Leadership itu juga minim sekali. Orang yang punya skill ini bisa memotivasi teman-teman kerjanya, bisa mendelegasi. Mendelegasi ini lebih berat lebih susah dari yang kita bayangkan, karena kerjaan teknis itu enak dan asik gitu. Misalnya saya suka coding, cuma kalau semuanya coding saya kerjain sendiri ya nggak selesai. Saya harus mau mendelegasikan itu ke timnya saya gitu. Lalu saya cuma kebagian pusingnya ngawasin mereka, memotivasi mereka. Mereka yang dapat asiknya, seru codingnya, seru-seru gitu. Jadi mendelegasi, memotivasi, mengawasi, monitoring dan evaluation. Setelah dikasih kerja, progresnya gimana, itu dipantau terus gitu. Itu nggak mudah. Tapi kalau dari kuliah kita udah biasa mengerjakan proyek-proyek bersama teman-teman, nah itu kesempatan untuk mengasah skill leadership dan teamworknya kita. Itu nanti ketika kerja itu luar biasa bermanfaat. Satu yang saya lupa cantumkan di sini adalah writing. Jadi orang yang punya skill writing itu ternyata langkahnya luar biasa. Jadi para manajer tuh mengeluh ketika proyek selesai, pekerjaan selesai atau apa, perlu dokumentasi, laporan, hampir nggak ada yang bisa mengerjakan. Jadi ketika kita punya skill writing, bisa membuat laporan, analisis, dokumentasi, itu jadi tambahan yang luar biasa untuk perkembangan karirnya kita. Jadi jangan lupa selalu dicantumkan ketika kita punya skill writing itu, membuat laporan, dokumentasi dan lain-lain. Saya lupa cantumkan di situ. Oke, next di slide berikutnya. Ini beberapa contoh kasus saja supaya cepat. Kemarin saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Tahun 96 itu saya programmer, masih programmer, bahkan belum lulus sambil kuliah. Lalu beberapa tahun kemudian saya udah jadi head of IT.
kepala divisi IT itu gimana ceritanya orang baru lulus kuliah nggak lama kemudian jadi manajer IT gitu. Itu kan anomali atau sesuatu yang aneh. Jadi kejadiannya itu adalah kita programmer, tapi IT itu kan di kantor ya ada jaringannya, ada servernya. Lalu suatu hari networknya, jaringannya mengalami masalah, servernya mengalami masalah. Lalu kita ngobrol, saya bilang ke teman saya sesama programmer, servernya lagi problem nih, ini gimana nih, ini nih. Mana gue tahu, katanya gue kan programmer, ngapain gue ngurusin gituan. Hah? Padahal itu hari Jumat dan hari Senin nanti itu akan dipakai lagi di kantor, sedangkan servernya masih masalah dan semuanya masa bodoh, lepas tangan. Gue programmer, ngapain gue ngurusin gituan gitu. Nah itu adalah salah satu contoh mensabotase diri sendiri, membatasi diri sendiri. Jadi bukan out of the box, tapi kita mengurung diri kita sendiri di suatu kotak yang kita buat sendiri. Ini ada masalah, tapi masalah itu juga artinya adalah opportunity, kesempatan. Ketika itu saya belum ngerti itu. Saya cuma tahunya ada masalah, ini harus diselesain. Jadi kemudian ya udahlah, gue aja yang ngurusin. Sabtu Minggu tuh tidur saya di kantor membereskan masalah jaringan, server, sehingga Senin kemudian udah bisa berjalan lagi. Satu perusahaan nggak tahu apa yang terjadi, mereka kira semuanya fine aja, yang tahu cuma manajer karena dapat laporan hari Jumatnya bermasalah. Loh kok tahu Senin lancar kayak nggak ada apa-apa. Oh itu si hari tuh yang ngerjain ini gitu. Terus menerus kayak gitu, tiap kali masalah semuanya pada bilang gue programmer, ngapain gue ngurusin gituan. Ada masalah hardware, ini ada masalah soal network segala macam. Tahu-tahu saya paham semuanya karena ngerjain semuanya. Mendadak saya satu-satunya orang yang bisa ngurusin server, saya yang bisa ngurusin jaringan, lalu kemudian dapat tambahan staff, saya bisa manage staff itu. Lalu perusahaan terus makin membesar, lalu direktur membutuhkan satu orang untuk menjadi kepala divisi IT. Ya udah sehari aja dia ngerti semuanya kok. Itulah yang terjadi. Jadi apa, itu contoh klasik self sabotage. Kita jangan mensabotase diri kita sendiri. Ada masalah itu artinya peluang. Problem itu artinya adalah opportunity. Jadi kalau orang pesimis, glass is half empty, yang dia lihat masalah semua. Kalau saya ngelihatnya ketika ada masalah itu glass half full. Orang ngelihat masalah, saya ngelihat peluang. Jadi kita coba bikin mindset kita seperti itu. Lalu di tahun 2000 itu saya mulai menjadi analis di Birmingham City Council, juga sambil kuliah. Waktu itu lagi S2. Triknya adalah pura-pura mau magang. Tapi sambil magang kemudian kita kasih performa yang bagus. Bule-bule itu ternyata banyak yang bodoh dan pemalas. Jadi tahu-tahu ada yang agak pinter sedikit dan rajin. Saya terus terang, saya bukan orang jenius, saya bukan orang pintar di dunia IT. Teman-teman saya banyak yang jauh lebih ahli dalam berbagai di bidang IT. Saya bukan yang paling pintar di bidang IT, tapi saya gigih dan saya nggak mudah menyerah, dan saya bisa fokus ke masalah. Saya troubleshooter, saya pemecah masalah, bukan ini pembuat masalah. Jadi saya bukan yang paling pintar, tapi saya grit dan troubleshooter. Maka kemudian tidak lama kemudian di tahun 2003 saya udah berubah menjadi senior analis. Senior analis ini adalah jabatan teknis paling tinggi yang ada di kota Birmingham. Kalau saya naik jabatan lagi, maka level saya manajer. Dan saya tahu saya nggak punya kemampuan itu, karena manajer ini mayoritas kerjanya non teknis, termasuk harus sosialisasi. Nah, kultur Inggris tuh saya nggak ngerti. Jadi saya nggak bakal bisa bersosialisasi dengan efektif, melobi segala macam. Jadi ya udah, saya udah happy aja dengan gaji paling tinggi di bidang teknis itu. Jadi itu attitude yang penting. Kita grit, kita gigih, kita rajin. Dan orang bule itu bukan berarti yang paling hebat gitu. Banyak yang bodoh-bodoh juga kok sebetulnya.
Nah, tahun 2001 saya pernah menyelamatkan kota Birmingham dari virus Nimda. Jadi ini virus Nimda ini dia kasusnya ketika itu menularnya cepat luar biasa. Kota Birmingham itu wali kotanya, city councilnya itu punya 10.000 komputer di seluruh penjuru kota yang besarnya bukan main. Yang dilakukan oleh tim IT ketika itu adalah mereka eh, bawa disket apa ya, kayak USB flash disk gitu ya. Datang ke satu-satu komputer, pasang antivirus, bersihkan virus, lalu ke komputer berikutnya lagi, ke komputer berikutnya lagi. Ini akhir pekan, kita bicara akhir pekan. Karena mereka punya target hari Seninnya harus udah bersih ini virus dan bisa kerja lagi. Jadi dari hari Sabtu itu tim IT-nya lembur semua dan satu persatu, tapi 10.000 10.000 komputer di seluruh kota. Gimana caranya kalau satu persatu itu? Jadi ketika semua orang sibuk sambil mengeluh, capek segala macam, datang ke komputer satu, saya duduk sebentar, saya mikir, lalu Google, pasti mestinya ada solusi yang lebih bagus gitu. Dan ketemu, ternyata ada antivirus yang ukurannya kecil, bisa jalan otomatis, kemudian saya sisipkan di startupnya komputer di server. Yang terjadi adalah ketika suatu komputer itu dihidupkan, dia connect dulu ke server, lalu dia melihat gue mesti jalanin apa aja nih, lalu server ngasih tahu, oh lu harus jalanin 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dilakukan oleh semua komputer 10.000 yang ada di Birmingham ketika itu. Saya sisipkan antivirusnya itu di situ. Maka kemudian setiap komputer ketika dihidupkan otomatis dia membersihkan virusnya. Nggak perlu repot-repot kemana-mana. Lalu saya lapor ke bos waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Bos sudah kelar nih, caranya kayak gini, tinggal gini aja. Kita selipin di server aja jadi nanti dia otomatis. Pada bengong semua. Oh iya makasih Hari, thank you, thank you. Oke udah kamu pulang aja. Biar kita yang ngurusin ini. Oh oke. Teman-teman yang lain masih tetap di kantor karena ada banyak server. Jadi itu harus dilakukan di setiap server itu. Tapi dibanding 10.000 komputer versus beberapa puluh server ya jauh lebih gampang itu. Tapi mereka ya kerja Sabtu Minggu, sedangkan saya jam 10 pagi udah boleh pulang dari kantor dan tetap dihitung lembur Sabtu Minggu lumayan gitu. Dapat berapa ratus dolar. Jadi menghadapi masalah itu, setiap masalah tuh ada beberapa potensi solusinya, bukan cuma satu. Jadi ketika kita mentok ya cari potensi solusi lainnya. Di sepanjang pekerjaan kita, karir kita juga akan terus menerus menghadapi masalah-masalah seperti itu. Ada masalah ini, masalah itu, masalah teknis, masalah non teknis itu justru yang paling susah menghadapi rekan kerja yang rewel atau apa. Itu potensi solusinya banyak, jadi belum tentu aduh udah mentok nih sama si Anu dia nggak bisa, keras kepala, ngeyel banget. Enggak, kita ngobrol lagi, maka nanti akan ketemu, oh kita bisa masuk ke dia lewat sini gitu, ini. Jadi grit, jangan mudah menyerah. Jangan cuma mentok-mentok, selalu coba cari-cari sudut solusi yang lainnya lagi. Nah di 2019 itu saya membangun Mavindo, namanya LSM atau NGO yang fokusnya ke anti hoax. Ketika itu seluruh dunia lagi mengalami masalah diserang hoax, termasuk pemilu Amerika itu diserang hoax sehingga Donald Trump jadi presiden. Lalu pemilu Inggris diserang hoax sehingga Inggris jadi keluar, rakyat Inggris termakan hoax sehingga mereka keluar dari Uni Eropa, dan akibatnya tiap minggu rugi jutaan dolar setiap minggunya karena korban hoax. Brazil dan lain-lainnya. Nah di 2019 Indonesia resmi menjadi negara pertama yang perang melawan hoax, dan itu semua didukung oleh teknologi. Jadi teknologi ini bukan cuma kita kerjaan kantor atau ini atau itu, kita bisa apply secara massal di level masyarakat. Jadi peluang-peluang teknologi itu luar biasa untuk digital well-being, ethical teknologi. Itu kan membantu
masyarakat agar jadi lebih damai, lebih sejahtera dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan melawan hoax itu. Nah, tahun 2022 itu ada masalah kita sejak tahun 2020 kita diserang wabah pandemi di seluruh dunia COVID, dan yang terjadi ketika itu ada 3 website pemerintah yang menayangkan informasi tentang virus dan wabah ini. Tiga-tiganya kerjaannya down melulu. Nggak kuat diserbu traffic masyarakat yang lagi panik, pengen tahu nih virus apaan, gimana caranya, dan seterusnya. Maka kemudian kita membuat website covid19.go.id. Kita buat dia auto scalable, jadi berapa trafficnya otomatis servernya nambah sendiri di cloudnya Google ketika itu. Jadi auto scaling istilahnya teknologinya. Maka kemudian mendadak ada website yang bisa menjadi sumber informasi masyarakat yang selalu tersedia, nggak pernah down. Lalu ketika ketahuan, jadi itu kan kita bikinnya di cloud Google, cloud.google.com. Ketika pihak google.com search engine mengetahui ada website ini, mereka setel website mereka. Jadi kalau ada search COVID-19, maka itu trafficnya dioper ke server kita. Mendadak traffic yang loncat. Lalu ketika Facebook dan Instagram tahu tentang website kita itu, mereka melakukan hal yang sama juga. Traffic orang-orang yang mencari tahu tentang COVID-19 dioper ke website kita, dan nggak masalah karena udah pakai teknologi auto scaling. Jadi ratusan juta hits setiap harinya, no problem, websitenya tetap up and running, dan mudah-mudahan jadi banyak menolong banyak pihak ketika itu. Jadi itu solusi. Kita kan bayangin aja berbagai website yang proyeknya, website ini anggarannya sekian miliar, ini sekian miliar, yang mengerjakan vendor-vendor besar. Yang kalau saya sebut namanya pasti tahu semua kalian ini. Tapi ternyata skill wawasan tentang high performance itu mayoritas belum tahu gitu. Jadi kita kemudian memberikan solusi di situ. Ternyata skill untuk membuat suatu website itu menjadi high performance, nggak down, itu masih merupakan skill yang langka. Maka kita memberikan solusi dari sisi tersebut. Jadi IT ini bukan cuma programming atau apa, tapi aspeknya itu luar biasa banyak, peluangnya itu luar biasa banyak. Tinggal kita banyak bergaul, berteman, maka nanti satu persatu peluang-peluang itu akan terbuka, dan oh ini cocok nih, gue suka yang beginian gitu. Oh, gue ternyata juga gue berbakat untuk garap yang beginian gitu. Jadi dengan kita banyak jaringan pertemanan, maka peluang-peluang itu akan terbuka. Oke, selanjutnya next. Nah, ini beberapa tips dan trik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika selalu sebagai orang IT itu teknologi, kita usahakan fokus pada bidang yang minim kompetitor. Misalnya saat ini semuanya desain grafis gitu, atau bikin website. Nah, itu udah banyak yang fokus ke situ, dan banyak yang jauh lebih jago dari kita. Maka kita kemudian cari-cari celah-celah yang tidak populer tapi masih sedikit sekali yang paham. Misalnya ketika kita melihat lowongan di luar negeri, programmer bahasa assembly itu gajinya $200 per jam. Bukan per hari, bukan per bulan, tapi per jam. Kalau misalnya seminggu kerja 40 jam, sebulan berapa jam, ya tinggal dikali aja. Dan nggak selalu, kadang-kadang bisa remote gitu kerjanya. COBOL, Wall Street itu teknologinya jalannya di atas COBOL. Sedangkan kalau kita ngobrol dengan orang-orang IT, apa nih itu COBOL, bahasa dinosaurus, lalalala. Itu karena ada masalah terkait wawasan dengan mayoritas orang IT. Jadi mereka wawasannya itu agak kurang gitu. Karena mereka terlalu fokus kepada hype, jargon, tren,
sehingga ya istilahnya ke bawah arus saja gitu. Mereka fokus di eh, apa istilahnya red ocean yang udah padat, yang udah rame semuanya di situ. Yang kuenya kecil tapi yang mau makan banyak, jadi pada kebagiannya remah-remah semua. Padahal ada blue ocean yang kuenya gede tapi hampir nggak ada orang di situ. Yang mendingan kita ke situ kan, dapat jatah kuenya jadi lebih besar. Jadi dengan kita banyak membaca, banyak menggali, banyak berteman, maka wawasan kita akan tambah luas dan kita akan bisa menemukan peluang-peluang seperti ini. Jangan mau cuma jadi korban tren, hype, jargon. Kalau dulu tuh saya sampai bosen ditanya sama klien, Pak Hari kita butuh big data. Oke, big datanya untuk kayak apa? Untuk nggarap data apa? Nggak tahu. Pokoknya kita mau bikin proyek big data. Cuma ikut-ikutan tren setelah big data, lalu blockchain, lalu sekarang AI. Nah itu bagus untuk wawasan, untuk kita tahu gitu ya. Tapi kalau kita terjun ke situ ya semua orang udah di situ, kita bersaing dengan orang-orang yang jauh lebih canggih daripada kita gitu. Jadi kita masih banyak peluang yang lainnya lagi, bukan cuma itu aja. Jadi kita harus banyak-banyak rajin-rajin menggali. Kemudian fokus menjadi pemecah masalah, bukan penambah masalah. Ini em, saya nggak ngerti, mungkin memang human nature gitu ya, sifat manusia suka banget drama gitu. Jadi di satu tim di kantor itu, kalau ada drama tuh senangnya bukan main, lalu makin ditimpal-timpalin. Iya nih servernya down nih gara-gara si anu ini itu. Tapi kalau ditanya, ini lu beresin ini bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita jangan jadi orang-orang seperti itu. Kalau kita jadi troubleshooter, mendadak kita jadi makhluk langka. Karena mayoritas orang tuh cuma bisa bekerja menjalankan instruksi. Menjalankan instruksi aja banyak yang nggak becus. Yang bisa menjalankan instruksi dengan becus itu udah langka. Nah, bisa memecahkan masalah itu udah level manager otomatis gitu. Dan sangat dihargai yang seperti itu di kantor-kantor, di institusi, di perusahaan. Lalu belajar perspektif dan wawasan manajer dan manajemen. Jadi satu lagi yang cenderung dilakukan di level teknis, programmer atau lainnya itu melihatnya itu semua dari perspektif kita sendiri. Kita nggak mau tahu sudut pandang orang lain, manajer atau apa gitu ya. Ini apa kerjaan mulu nggak habis-habis, harus lembur ini. Tapi ketika kita ngobrol dengan manajer, manajemen, direktur, oh ternyata kendalanya kayak gitu. Oh kita memang kliennya memang neken kita banget gitu, makanya kayak gitu. Oh jadi mereka mintanya kayak gitu ya Pak. Oh sebetulnya itu kan bisa kayak gini, lebih mudah caranya kayak gini gini gini. Jadi kadang-kadang manajer tuh juga keliru mendefinisikan solusi. Ada permintaan, ada masalah, lalu dia pikir ini solusi yang bagus. Lalu karena kita cuma bisa menjalankan instruksi, ya kita kerjain itu gitu. Padahal begitu kita ngobrol dengan manajer, jadi ketahuan kebutuhannya ini, masalahnya ini. Lalu kita jadi bisa kasih tahu, oh kalau itu Pak sebetulnya yang paling cepat dan gampang itu kayak gini gitu. Dan manajer kita juga malah jadi senang jadinya, oh iya, jadi selesai masalahnya lebih cepat. Jadi kita jangan cuma terkungkung di bubble di dunia kita sendiri di level teknis. Mulai belajar perspektif dan wawasan manajemen, maka itu akan bisa sangat menolong karir kita dengan sangat sangat cepat ya. Kemudian di berbagai dunia karir itu be kind. It's impossible to please everyone, but we can try to be friends with as many as possible. Setiap orang itu punya masalahnya sendiri, mereka punya tantangannya sendiri, kesulitannya sendiri. Jadi kita berusaha baik aja lah ke semua orang gitu. Walaupun kalau dari perspektif kita sekilas kita lihat ngeselin gitu, tapi nggak apa, kita baik aja. Misalnya dulu ada staff di bagian administrasi yang kerjanya mengeluh terus, software yang saya bikin masalah ini masalah itu gitu, tapi ya saya pantengin aja, nggak apa-apa, kita dengerin. Memang masalah ya kita selesaiin masalahnya, lama-lama dia senang jadi teman. Lalu ternyata dia ngomong
memuji-muji kita terus ke manajer. Kita nggak tahu sama sekali gitu. Di belakang dia muji-muji kita terus ke semua orang yang lain, dan manajer tahu-tahu karir saya naik terus nih. Kenapa ini, ada apa? Padahal nggak semua yang saya kerjain manajer tahu gitu kan, karena teknis. Oh ternyata karena orang-orang ini yang memuji-muji di belakang saya nggak tahu sama sekali. Jadi friendship itu kalau di dunia kerja di Indonesia itu di atas profesionalisme. Pertemanan itu nomor satu. Ya itulah sifatnya manusia. Idealnya kan memang harus profesional gitu ya, merit base, dinilai berdasarkan kinerja, performa. Realitanya nggak kayak gitu. Kalau kita banyak teman, orang-orang senang dengan kita, sering membantu, positif segala macam, itu bisa jadi faktor yang luar biasa untuk mendukung karir kita. Ini banyak orang yang juga belum paham. Dan tentu saja power of networking atau silaturahmi jangan sampai pernah diremehkan, karena kita nggak tahu dari sebelah mana rezeki kita, peluang karir kita yang berikutnya itu datang. Jadi selalu luangkan waktu, bahkan ketika nanti udah sibuk misalnya kerja di kantor, selalu luangkan waktu untuk silaturahmi, say hi, bikin teman-teman baru dan seterusnya. Ya, next slide berikutnya. Jangan lupa ini ageism itu masih marak di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu nggak ada lowongan kerja yang bilang lowongan kerja ini programmer, desain grafis, atau ini umur maksimum 26 tahun. Nggak ada kayak gitu. Belum menikah, nggak ada. Dan nggak boleh itu bisa diseret ke pengadilan. Kalau di sini di Indonesia masih marak programmer, umur maksimal 30 tahun, 28 tahun. Jadi misalnya kita bakat dan minat kita di programming, aduh coding itu asik banget lah, udah pokoknya seru gitu. Enak banget daripada main game, gue lebih suka coding gitu, lebih asik, lebih menantang. Tapi jangan tenggelam di situ. Kita harus ingat ada masa depan. Kita juga harus mulai persiapkan, mulai belajar tentang leadership, manajemen, memimpin orang lain, teamwork. Ada teman saya di grup alumni itu, tahu-tahu dia posting di grup, ini perusahaan gue barusan bangkrut, jadi gue kena PHK. Ada lowongan nggak ya programmer untuk umur hampir 50 tahun? Aduh, kita cuma bisa diem semuanya. Di mana ini lowongan programmer untuk orang yang umurnya udah hampir 50 tahun? Aduh, jadi kita terkait karir ini nggak boleh terlena, harus selalu waspada, selalu meningkatkan kapasitas kita, karena tantangannya itu memang cukup luar biasa di dunia karir IT di Indonesia ini. Oke, next slide. Ya, makasih. Itu sekilas dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga bisa dikontak, lebih prefer lewat Telegram karena mudah di manage sama saya. Tapi silakan, itu juga channel-channel lainnya, atau di acara ini silakan. Mudah-mudahan bisa saya jawab dengan baik. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas sharingnya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu nih Pak Hari. Adalah sesi diskusi atau Q&A atau question and answer. Ya, mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan Stikomers, di sini ada hal yang menguntungkan untuk Stikomers ya. Jadi silahkan dipersiapkan pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah menarik ya atau merchandise yang luar biasa dari panitia. Nah, selain merchandise, panitia juga menyiapkan giveaway ya bagi Stikomers yang posting keseruan kuliah industri 2025 di Instagram Stikom Bali. Jangan lupa untuk menggunakan hashtag Stikomers, hashtag ITB Stikom Bali, hashtag Kulindus 2025, dan jangan lupa untuk di tag official account Instagram Stikom Bali @stikom_bali gitu ya. Nah, Pak Hari, di sini sudah ada beberapa yang bertanya.
Mohon izin saya cek terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada dari Gloria Marcelidinia Jenny Ngada. Ya, oke, Gloria aja ya. Pertanyaannya, apakah teknologi digital justru memperparah isolasi sosial? Memperparah isolasi sosial meski diklaim memudahkan interaksi. Lalu bagaimana menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang melek teknologi dan yang teraliansi olehnya? Begitu kira-kira Pak Hari. Langsung dijawab boleh Bapak, silahkan. Baik, makasih. Ini luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus. Saya coba jawab dari yang paling atas dulu, pelan-pelan ke bawah. Dari Arman Harismayani, apakah pasar kerja IT di Indonesia saat ini mampu menyerap lulusan baru secara proporsional? Menurut saya bisa, sangat bisa. Uh, Kalau zaman dulu tuh banyak perusahaan masih analog, belum menggunakan teknologi. Tapi kalau sekarang semua perusahaan pasti udah menggunakan teknologi dan terus-menerus makin meningkat pemanfaatan teknologinya. Mungkin awalnya untuk pembukuan, lalu pelan-pelan untuk mengelola inventorinya, lalu nanti mulai mereka membuat kanal online, lalu dan seterusnya, meningkat terus. Dari satu perusahaan aja terus-menerus meningkat, lalu kali sekian banyak perusahaan. Kebutuhannya itu selalu banyak. Kemarin misalnya saya diminta oleh kenalan, aduh perusahaan gue gede banget nih sekarang, perkembangannya cepet banget, gue butuh CTO, Chief Technology Officer. Waduh sorry banget, gue taunya orang-orang yang levelnya itu udah ratusan juta per bulan gajinya, langsung nyerah dia. Jadi kalau kita bisa jadi CTO dengan level gaji puluhan juta, nah itu jadi solusi untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi luar biasa, masih banyak dan luas banget. Juga beberapa kampus itu saya temukan ketika saya mampir ke sana itu 50% mahasiswanya udah kerja. saya sampai kaget sendiri. Ini serius masih kuliah? Iya, masih kuliah, tapi udah pada kerja. Jadi luar biasa, saking demand-nya itu terlalu besar. Jadi kita nggak perlu ragu, optimis, peluang itu ada, bukan cuma ada tapi banyak. Mudah-mudahan kita bisa garap dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian Gloria, apakah teknologi digital memperparah isolasi sosial? Lalu bagaimana menjembatani kesenjangan? Ya, itu masalah besar sih emang. Teknologi ini seperti pisau, dia bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Jadi memang bisa memudahkan interaksi, tapi di sisi lain, misalnya seperti di Jepang, ada fenomena hikikomori, orang-orang yang shutdown dari dunia nyata, cuma di kamarnya aja, lalu di kamarnya sepanjang hari cuma main game, internet, baca komik, bahkan nggak keluar sama sekali ketemu orang tuanya. Dan solusinya bukan murni teknologi, harus ada sisi manusianya juga. Salah satunya yang dilakukan di Jepang itu adalah baru kemarin saya nonton, persis banget timingnya. Mereka ada layanan namanya rental sister. Kakak, penyewaan kakak. Jadi ada kakak-kakak atau abang-abang yang bisa disewa oleh orang tuanya dan lalu menjadi teman untuk anak-anak mereka yang mengurung diri itu, sehingga pelan-pelan mereka membuka diri. Mengurung diri itu bisa karena ada trauma psikologis, lalu responnya adalah dengan menutup diri. Nah kemudian kakak-kakak sewa atau abang sewa ini approach mereka dengan sangat manusiawi, sehingga kemudian mereka jadi terbuka lagi dan bisa kembali bergabung ke masyarakat. Jadi teknologi ini memang pisau dua sisi ya. Dengan aplikasi kita lakukan dengan bijak, maka bisa menjadi solusi yang positif. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari solusi yang positif.
menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang melek teknologi dan teralienasi. Ya, ini istilahnya gaptek. Eh, maaf, saya di Mavindo masalah hoax itu telak banget ini fenomena ini. Yang menyebar hoax itu biasanya adalah generasi tua yang lahirnya di masa analog, lalu itu menjadi sesuatu yang membingungkan untuk generasi muda yang eh, nggak pernah mengalami masa sebelum internet. Ketika lahir udah ada internet, semuanya serba connect. Ini kenapa kelakuannya pada kayak gini? Bahkan bukan cuma sekedar tua, tapi bahkan S2, S3, profesor, doktor, bahkan pernah guru besar itu jadi korban hoax. Saya ngeliat sendiri. Nah, kita udah coba berbagai solusi, berbagai approach, termasuk berbasis teknologi, dan sejauh ini yang paling efektif itu adalah solusi berbasis keluarga. Jadi kemudian kita push itu. Jadi harus pendekatannya dari orang-orang yang secara kemanusiaan itu dekat dengan dia, dari keluarganya dia. Di approach baik-baik, paman, papa, kakek, ini hoax loh, ini palsu, ini nggak bener gitu. Lalu ngomong baik-baik gitu. Kalau kita pendekatannya, jadi itu pendekatan yang bottom up istilahnya. Kalau kita pendekatannya top down, apalagi pakai gaya pemerintah seremonial, wow ini apa, ini kalian semua salah ngaco ini, nanti bisa dipenjara ini orang malah ngelawan nggak mau terima. Jadi kalau untuk masalah-masalah sosial itu approach bottom up itu selalu yang efektif. Nah jadi ini bisa jadi kombinasi yang bagus. Kita juga banyak inovasi berbasis teknologi. Ya, misalnya kita membuat database hoax. Jadi teknologinya itu kita punya chatbot, sehingga kemudian itu bisa menjadi amunisi. Kemudian orang-orang bisa membawa itu ke keluarganya mereka. Jadi bahan obrolan di meja makan, di rumah mereka. Ini hoax loh, ini nih apa artikelnya nih dari Mavindo, ini dari chatbot WhatsApp-nya dia. Tadi gue pakai nih. Oh, ternyata telur telur apa telur plastik itu hoax, itu bohong kok, nggak benar, jangan khawatir gitu, atau ini atau itu gitu. Jadi di sini teknologi dan manusia saling bekerja sama dengan apik, maka menjadi solusi dari berbagai masalah sosial yang ada. Jadi sekilas mungkin kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Apakah ada tambahan, Pak Hari? Di sini ada pertanyaan dari Iputu Nandika Artawijaya Oh berdasarkan ya, pengalaman saya. oke. Banyak teman-teman mahasiswa yang kerja part-time tapi justru capek sendiri dan kehilangan semangat kuliah. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Nah, ini terjadi sama saya. Waktu lagi kuliah saya udah mulai kerja, terus karena kerja itu seru gitu, ketemu orang-orang baru, suasana baru, dapat duit lagi. Terus jadi malas kuliah. Lalu yang menyeimbangkan saya itu adalah bapak saya. Caranya, ketika itu saya udah punya calon. Kamu nggak boleh nikah kalau belum lulus. Dikasih ultimatum. Nggak lama kemudian saya lulus kuliah. Ya sorry, itu apa anekdotnya. Nggak apa-apa, Eh Pak. Nggak apa-apa. iya, tapi memang itu betul, itu tantangan yang real. Memang berat banget kuliah dengan kerja part time. Jadi kalau apalagi godaannya besar banget dari kerjaan, jadi godaan karena udah dapat duit gitu ya, dapat duit sendiri, jadi apa mulai merasakan kemerdekaan finansial. Yeay, gue punya duit sendiri, gue bebas mau ngapain aja, beli apa aja gitu ya. Tapi memang ya kuliah itu harus gitu apa, misalnya ya, kalau kita mau masuk ke proyek-proyek pemerintah, gelar akademik itu penting. Kalau kita S1 atau S2 atau S3 gajinya beda. Nah, itu baru satu contoh gitu. Jadi apa, akademik ini tetap nggak bisa kita lalaikan gitu. Tetap penting, tetap kita harus selesaikan. Apalagi kita
Ini kan istilahnya amanat ya, amanat dari orang tua kita, kita diberi amanat untuk menyelesaikan kuliah, udah dibayarin sama orang tua, jadi kita jangan mengkhianati amanat itulah gitu ya. Walaupun memang pasti berat banget, saya udah ngalamin sendiri juga soalnya. Salah satu solusinya adalah mencari teman-teman yang senasib. Jadi siapa ada teman-teman juga yang sambil kerja sambil kuliah, ya udah kongko-kongko sama mereka. Jadi mereka menjadi support sistemnya, mereka menjadi support sistemnya kita. Kita jadi ketemu dan bisa ngobrol dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu nasib dengan kita dan nyambung ngomongnya. Itu salah satu solusinya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ya, siap. Baik, Pak. Mungkin intinya support system ya, Pak ya, biar nggak salah fokus nanti, Pak ya. Iya, supaya apa yang berat itu jadi terasa ringan gitu ya. Betul banget Emang tuh, Pak. berat. Oke, itu pertanyaan kedua dari Nandika. Saya izin untuk membacakan pertanyaan yang ketiga. Kita buka 3 terlebih dahulu. Dari Rizky Firmansyah Nur, Pak. Oke, pertanyaannya, bagaimana memprediksi tren karir di dunia IT dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Keterampilan atau spesialisasi apa yang kiranya menurut Bapak yang bisa semakin diminati begitu Pak dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Bagus nih pertanyaannya, Rizky. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sama dengan yang saya berikan ke diri saya sendiri sekitar 25 tahun yang lalu. Ketika itu saya lagi sibuk kerja di kantor, lalu ada sedikit waktu lowang. Ini gue mesti, bagusnya gue investasi waktu yang sedikit ini ke keterampilan apa ya gitu, yang malas belajar-belajar terus gitu. Waktunya juga nggak ada, sekali belajar bisa kepake sampai sekian lama. Nah ternyata yang saya temukan investasi di ilmu dasar. Misalnya ketika itu saya belajar bahasa C, itu sekilas nggak menarik gitu ya. Ternyata nyaris semua bahasa lainnya itu berasal dari bahasa C. Jadi kemudian misalnya Python, PHP, Java, itu asalnya dari bahasa C semua. Karena saya bisa bahasa C, otomatis bahasa yang lainnya itu juga jadi belajarnya udah cepet banget gitu. Karena mirip-mirip semua. Jadi kita coba analisa pondasi-pondasi teknologinya itu yang mana. Lalu kita pelajari pondasi itu, maka kemudian sampai puluh tahun ke depan tetap kita masih bisa memanfaatkan ilmu itu. Misalnya juga sekarang saya banyak urusannya terkait server. Servernya itu Linux atau Unix gitu ya. Nah, server itu kuncinya itu adalah semaksimal mungkin semuanya diotomatisasi. Jadi yang manual itu, pekerjaan manual yang bisa diotomatisasi, ya diotomatisasi aja. Ngapain kita ribet kerjaan sendiri gitu. Sedangkan bisa dikerjakan sama mesin. Nah, otomatisasi itu biasanya berbentuk shell script. Misalnya Bash atau ZSH. Itu basisnya C juga. Maka puluhan tahun kemudian ya saya masih mendapatkan manfaat dari ilmu si programming tadi itu. Jadi kita identifikasi pondasinya itu yang kemudian jadi bisa membuat kita mudah beradaptasi apapun yang terjadi di masa depan. Satu juga lagi pondasi lainnya itu adalah open source. Dulu itu selain bahasa C saya juga belajar Linux. Sedangkan teman-teman saya pada belajar misalnya banyak yang aneh-aneh dulu, misalnya Sun itu apa sih ini pokoknya komputer yang aneh-aneh dan mahal-mahal, DEC Alpha atau lain-lainnya itu. Jadi namanya perusahaan komersial software tertutup itu ternyata cenderung ada umurnya gitu. Misalnya dulu saya tersertifikasi sebagai Microsoft Certified System Administrator. Itu terdiri dari 10 ujian. Lalu dapat 4 sub sertifikasi.
baru kemudian bisa dapat MCSA itu. Selesai saya dapat MCSA itu, kemudian nongol Windows 2003. Dan itu udah berubah lagi jeroannya semuanya, harus sertifikasi ulang lagi. Sedangkan Linux dari dulu sampai sekarang ya sama terus, pondasinya sama dari dulu dengan sekarang. Jadi ketika kita belajar dan berbagai produk open source itu nyawanya itu panjang banget karena dia nggak membutuhkan adanya perusahaan atau apa, ada di internet kok, tinggal di download lalu pasang sendiri di perusahaan kita. eh jadi betul-betul ya nggak ada matinya gitu. Jadi investasi ilmu di berbagai produk open source itu sangat worth it kalau menurut saya. Saya belajar Linux itu di tahun 99 kira-kira ya. Sampai sekarang ilmunya masih terus kepake dan bermanfaat. Dan itu mungkin karena faktor ini juga ya, apa Linux itu dari Unix. Unix itu yang membuatnya itu adalah para begawan IT lah. Jadi pondasinya itu solid dan mantap, konsep-konsepnya tuh luar biasa mantap. Jadi 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu Unix dibuatnya sampai sekarang masih relevan karena filosofinya mereka kuat gitu, memang benar sehingga terus relevan walaupun zaman berubah seperti apa gitu. Mereka bukan fokus ke hype, tren, jargon, tapi ke filosofi fundamental yang paling benar untuk dunia IT ini. Jadi relevan terus. Jadi identifikasi pondasi-pondasi teknologi open source, maka apapun tantangan yang kita temukan, kita bisa beradaptasinya dengan sangat cepat sekali. Mungkin sekilas demikian. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Intinya adalah dasarnya begitu Pak ya, harus firm dulu dasarnya, jangan sampai diabaikan gitu ya. Lalu ya tadi adalah 3 penanya terbaik yang sudah dipilih oleh panitia akan mendapatkan merchandise yang sangat bagus ya. Saya juga mau sebenarnya ini merchandise ya. Ada beberapa voucher, nanti bisa langsung diambil di ruang kemahasiswaan lantai 1 kampus ITB Stikom Bali Renon ya. Nah, karena panitia ini lagi baik begitu Bapak. Jadi kita tambah lagi 1 pertanyaan yang akan mendapatkan merchandise. Sudah dipilih oleh panitia adalah Naditya Mahardika. Pak Naditya bertanya ada 2 hal Pak. Ada yang pertama terkait dengan job seeking, di mana kita mencari tahu lowongan kerja itu di uploadnya atau dipublikasikannya di mana. Itu yang pertama. Banyak ya sebenarnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan soft skill. Bagaimana cara kita menghadapi orang atau rekan kerja yang memiliki sifat yang tidak mengenakan atau tidak cocok pada kita, karena itu juga akan mempengaruhi emosi dan mood begitu ya saat kita bekerja. Jadi gimana caranya katanya Pak menghadapi hal seperti itu Pak, biar nggak bad mood begitu ya bekerjaannya. Silahkan Pak Hari. Ya, makasih. Ini sepertinya masalah yang akan dialami oleh semua orang. Saya juga mengalami hal yang sama di berbagai kantor yang ini. Iya, jadi itu salah satu trik yang saya lakukan adalah mengumpulkan sekutu. Jadi yang kerok ini dia punya gengnya sendiri, lalu kemudian tapi sebetulnya orang-orang paham bahwa dia ini ngeselin, dia ini nggak produktif kelakuannya, bahkan merugikan kantor, perusahaan. Jadi ya saya ngobrol dengan semua orang yang lain, bukan cuma orang IT lah. Jadi lagi istirahat tuh kita bukan cuma di kantor lalu browsing internet, saya keluar, saya ngobrol dengan orang-orang yang lain, bikin jaringan pertemanan, bahkan ngobrol dengan manajer juga. Jadi ada beberapa manajer saya ketika udah lewat jam kantor, teman-teman saya yang programmer itu jam 5 sore, gue pulang. Gue digaji gue cuma kerja untuk jam 9 sampai jam 5 sore. Ngapain gue di kantor lebih dari jam 5 sore gitu. Kalau saya malah keluar lalu
ngobrol dengan manajer-manajer yang masih di kantor, dan tahu-tahu manajer itu udah jadi temannya saya. Nah, lalu kemudian ketika si biang kerok itu bikin-bikin masalah dengan saya, yang pasang badan manajernya saya. Jadi saya bisa fokus ke kerjaannya saya, dan yang ngurusin dramanya itu manajernya saya. Ya dia mau ngapain? Dia kan staff, masa mau mau ngelawan manajernya gitu. Lalu setelah dibantai sama manajer saya kemudian ditimpalin lagi sama staff-staff kantor lainnya, emang rese lu, ngapain lu gitu-gitu. Malah jadi orang yang terkucil di kantor jadinya. Jadi em, ya di kantor itu kita bukan cuma bekerja, tapi kita juga memanusiakan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kita berteman dengan orang-orang di situ, kita perlakukan dengan baik, maka yang nyaris yang selalu terjadi itu masalah-masalah saya malah diselesaikan sama mereka. Bahkan tanpa kita minta. Jadi itu salah satu triknya. Nah, lowongan kerja itu diuploadnya di mana? Mayoritas orang-orang yang saya mentor itu rata-rata bahkan nggak ngelamar kerja, tapi diminta kerja. Itu karena jadi bahkan mereka belum sempat buka website kerja atau apa gitu ya. Tapi biasanya mereka tahu-tahu udah dikontak sama seniornya, sama temennya, sama perusahaan ini, perusahaan itu untuk bekerja di tempat mereka karena jaringan pertemanannya mereka luas. Jadi pernah ada teman mahasiswa itu, dia orangnya super pintar, secara akademis nilainya A terus lah gitu, otaknya encer banget, tapi jadinya dia jadi agak sombong karena itu. Tapi ya karena memang pintarnya bukan main gitu. Nanti pas lulusnya pun cum laude dia ternyata lulusnya. Tapi saya nasihatin dia, jangan lupa berteman gitu. Dan oh iya 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 berteman kok, di kos-kosan kita temenan semua, asik banget nih kos-kosannya gitu. Nggak kebayang kalau udah lulus nanti, aduh nggak bisa deh ninggalin, berat banget ninggalin kos-kosannya soalnya teman-temannya asik semua. Nggak, bukan cuma teman-teman di level kamu, coba berteman juga dengan senior-senior kamu gitu. Ini aduh males, nggak nyambung sama senior ini, ngomongnya ini kurang asik lah gitu ini. Ya emang yang selevel kita yang paling seru gitu, tapi berkali-kali bertemu, berkali-kali jelasin, akhirnya sepertinya berat hati dia, ya deh gitu. Mulai bergabung ke komunitas-komunitas alumni, senior, segala macam. Lalu dia lulus dengan cum laude, dengan bangga, bahkan lulusan terbaik di fakultasnya gitu. Lalu bingung nggak dapat kerja. Coba ngelamar ini, ngelamar itu, dia udah sampai puluhan atau ratusan lowongan kerja nggak dapat. Terus ketika dia udah frustasi, lalu dia kepikiran ngobrol-ngobrol sama senior gitu kan. Sekali ngobrol langsung dapat kerja dia. Jadi website lowongan kerja itu mungkin kayak seperti Red Ocean gitu ya. Semua orang nemplok ke situ gitu. Memperebutkan beberapa yang ada di situ, semuanya menyerbu ke situ. Apalagi ketika kita nggak punya skill untuk bikin CV yang bagus. Kita bayangin aja, dalam sehari kita harus baca 100 CV gitu ya. Satu hari 100 CV, berarti tiap menit itu baca berapa CV, itu kan capeknya luar biasa gitu. Lalu ketika kita CV-nya formatnya aja jelek gitu, susah dibaca, lalu ngalor ngidul kemana-mana, baru dilihat aja langsung udah dibuang lagi entah kemana. Orang yang punya CV-nya bagus aja belum tentu terpilih gitu. Jadi skill membuat CV ini juga penting. Mungkin nanti bisa ada sesinya khusus bagaimana membuat CV yang efektif, terutama cover letter. Banyak orang belum tahu tentang cover letter, padahal itu salah satu faktor terbesar yang bisa membuat kita diterima kerja. Anyway, daripada kita menjadi bagian dari ratusan CV yang dibaca dalam sehari oleh bagian SDM itu, ya lewat orang dalam aja. Lewat teman kita gitu, nggak pakai repot, nggak pakai ini, dan langsung biasanya dapat posisi yang sesuai dengan kita karena teman kita tuh udah tahu
oh dia jagonya di sini, dia minatnya di sini, bakatnya di sini, maka yang cocok posisi dia di situ gitu. Kalau kalau kita lowongan kerja belum tentu kita dapat posisi yang cocok untuk diri kita. Jadi kira-kira triknya kayak gitu, orang dalam, tapi kalaupun harus melamar kerja, coba belajar dulu cara membuat CV yang bagus dan efektif. Maka mudah-mudahan kansnya kita untuk dapat lowongan tersebut jadi meningkat. Sekilas kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Wah, menarik banget nih. Yang pertama, mencari sekutu, begitu Pak ya. Kita cari nih sekutu. Lalu apa namanya? Biarkan let boss cook ya Pak ya. Lalu terkait dengan pekerjaan sebenarnya iya betul, the power of networking begitu Pak ya. Power of networking emang kalah, emang apa namanya? selalu lebih oke daripada kita harus menyiapkan ya itu CV dan lain sebagainya yang dibaca 100 ya Pak, 100 CV per hari. Wah, itu scanner mata SDM-nya tuh deret gitu ya Pak. Ya, Udah langsung perih banget itu iya, matanya. perih. Udah perih banget, benar-benar Pak, benar Pak. Oke. Baik, saya izin Bapak menyampaikan informasi terkait dengan 4 e-commerce tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya. Silahkan dapat mengambil souvenirs atau merchandise ya, begitu ya, atau hadiah menarik ke ruang kemahasiswaan kampus IPB Stikom Bali Renon di lantai 1. Ya. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi. Bapak mohon izin, terima kasih banyak atas sharingnya, ilmunya, insight-nya. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa kesuksesan di dunia IT ini bukan cuma soal keahlian teknis, gitu Pak ya, tapi juga soal sikap, relasi, dan juga kemampuan untuk memulai sejak dini. Dimulai dari membangun portofolio, menjaga sikap yang positif, hingga membangun networking tadi, semua itu adalah bekal yang penting bagi rekan-rekan mahasiswa. Dan satu lagi mungkin yang menjadi pemantik saya tadi, fokus menjadi troubleshooter, bukan menjadi troublemaker. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Hari hari ini, narasumber hebat kita, dan juga untuk rekan-rekan yang sudah join dari awal hingga akhir. Untuk saat ini silahkan kita masuk ke sesi dokumentasi. Silahkan di on-kan kameranya rekan-rekan. Oh Ini ya, saya dapat bisikan. sedikit apa namanya? Ini saya lihat banyak pertanyaan yang bagus-bagus. Jadi besok silakan mampir kalau ada waktu ke Facebook saya. Saya usahakan pertanyaan lainnya yang bagus-bagus ini udah saya jawab di akun Facebook saya. Makasih. Ya, bisa langsung reach out, tadi sudah ada kontak Bapak Heri di Facebook, bisa di Telegram bisa ya Pak ya? Ya. Oke, ya. Saya dapat bisikan dari panitia, katanya kalau tidak on kamera tidak dapat sertifikat, begitu ya. Silakan di on-kan dulu kameranya. Ayo pertemuan 8-nya. Ya, untuk apa namanya sesi kali ini ya, memang